Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimanapun mahasiswa berada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu desain penelitian kualitatif. Jadi yang teman-teman ketahui ada jenis penelitian itu ada beberapa ya. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penelitian kualitatif itu sendiri. Nah, jadi penelitian kualitatif di dalam penelitian kualitatif ini ada beberapa topik yang akan saya sampaikan. Itu ada pengertiannya mengenai penelitian kualitatif itu apa, lalu pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri, dan juga bagaimana desain penelitiannya, teknik samplingnya, jenis datanya, dan juga instrumen pengambilan datanya bagaimana. Nah, dan metodenya juga bagaimana gitu. Nah, di samping itu kita juga akan menguji hasilnya dengan validitas dan juga reliabilitas. Nah, jadi yang teman-teman ketahui tentang penelitian kualitatif itu kan tidak ada angkanya gitu ya. Jadi dia lebih, kalau misalkan ada angkanya, tapi dia lebih ke uh, deskriptif gitu ya. Jadi banyak kata-katanya gitu. Jadi ketika mengartikan suatu kalau kuantitatif itu mengartikan suatu jawaban dengan skala Likert gitu, misalkan ada range-nya gitu ya. Tapi kalau penelitian kualitatif itu enggak. Nah, jadi apa sih penelitian kualitatif itu gitu? Jadi penelitian kualitatif itu atau riset kualitatif itu bisa diartikan dengan suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 yang fokus terhadap penelitian kualitatif ini gitu. Yang pertama itu adalah suatu proses gitu. Namanya juga suatu proses ya. Jadi proses itu adalah waktu yang memerlukan waktu dan juga kondisi yang berubah-ubah gitu. Jadi lebih fleksibel. Dimana ketika kita melakukan penelitian kualitatif itu di dalam suatu proses ini akan berdampak langsung kepada hasil dari penelitian kita. Karena di situ ada waktu dan juga kondisinya. Misalkan ketika kita melakukan wawancara, itu kondisi dari narasumber sedang tidak baik gitu. Di day one misalkan, tapi di day itu kondisinya membaik gitu, pasti akan mempengaruhi hasil atau jawaban dari narasumbernya itu. Nah, yang kedua di sini adalah pemahaman gitu ya. Nah, jadi namanya juga pemahaman. Pemahaman itu kan berarti kita itu memahami suatu permasalahan yang ada, yang kita teliti itu dalam konteks yang tidak mengambil jarak dengan yang diteliti, sebagaimana penelitian yang kuantitatif lakukan gitu. Jadi ada perbedaan antara kita sebagai peneliti dan juga sebagai subjek atau narasumber yang kita teliti gitu. Jadi atau objeknya juga bisa gitu. Nah, jadi peneliti kualitatif itu berbaur menjadi satu antara peneliti dan juga subjek atau objeknya gitu. Sehingga hasil yang akan diberikan itu dapat memahami persoalan atau masalah yang kita angkat dengan baik gitu. Nah, jadi pemahamannya di sini dilakukan secara mendalam. Nah, lalu di sini ada kompleksitas. Namanya juga kompleksitas itu kan yang menggambarkan bahwa sasaran kita itu rumit dan juga karena berkaitan dengan karakteristik kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi penelitian ini harus menggunakan sudut pandang yang holistik atau meluas ya.
Nah, dan tidak dipecah-pecah atau dibagi-bagi gitu. Jadi karena kompleksitas atau rumit itu karena banyak sekali hubungan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, bisa jadi juga terkait dengan misalkan kita mempelajari suatu masalah yang kita angkat ini sebagai X aja gitu, suatu masalah satu aja gitu, tapi itu bisa melebar kemana-mana gitu. Ada masalah yang lain, ada masalah yang lain gitu. Jadi tidak bisa dilakukan secara terpotong-potong. Jadi harus menyeluruh gitu supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian yang kita lakukan. Lalu di sini ada interaksi. Nah, namanya juga interaksi ya. Jadi kita itu mempelajari masalah mengenai manusia. Jadi manusia itu kan memiliki hubungan satu sama lain dan jadi masalah ini berkaitan dengan kondisi lain dan tidak berdiri sendiri gitu. Namanya juga interaksi ya. Interaksi dengan orang lain itu pasti menghasilkan sesuatu yang lain gitu. Lalu di sini ada manusia gitu. Nah, manusia ini kita pandang sebagai sumber masalahnya gitu. Jadi karena yang kita teliti adalah manusianya. Jadi sumber masalah sekaligus penyelesaiannya juga gitu. Kita mencari penyelesaiannya juga dari manusia itu sendiri gitu. Nah, bisa jadi sasaran yang kita ambil, yang kita dapatkan, buktinya itu bisa berupa misalkan kejadian, sejarah, atau benda berupa foto misalkan, atau artefak, atau peninggalan-peninggalan zaman dahulu gitu ya. Nah, jadi intinya sasaran dari penelitian kualitatif ini adalah manusia dengan segala kebudayaan dan juga kegiatannya seperti itu. Lalu berikutnya adalah jadi kapan sih gitu kan kita itu bisa menggunakan penelitian kualitatif? Kita tuh bisa menggunakan penelitian kualitatif misalnya ketika kita memahami perilaku atau tingkah laku dari partisipan atau dari narasumber kita itu gitu. Nah, jadi tidak terpaku pada suatu objek gitu. Lalu misalkan atau kita juga mendeskripsikan mengenai suatu latar atau interaksi dari yang dilakukan oleh partisipan itu. Atau kita mengeksplor. Jadi dengan mengidentifikasi informasi baru dari partisipan yang ada seperti itu. Teman-teman baru bisa menggunakan penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya pendekatan apa saja sih yang bisa kita gunakan dalam penelitian kualitatif ini gitu kan. Ada yang pertama ada fenomenologi, nama juga fenomenologi gitu ya. Jadi fenomena gitu. Jadi fenomenologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai fenomena atau gejala yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, di sini itu berdasarkan penghayatan dan juga pemahaman perilaku manusia. Jadi, jika seseorang manusia itu menunjukkan suatu perilaku tertentu di masyarakat, terus atau pandangan-pandangan atau pemikirannya yang ada di masyarakat, lalu pikiran-pikiran itu, realitas itu bersifat subjektif. Nah, subjektif atau interpretatif gitu, atau diinterpretasikan, diartikan sendiri gitu. Nah, itu adalah pendekatan yang pertama. Lalu yang kedua adalah interaksi simbolik. Nah, interaksi simbolik ini itu merupakan suatu teori yang menerangkan mengenai perilaku manusia dengan menggunakan suatu analisis makna tertentu gitu. Di dalam melakukan analisis makna ini itu ada 3 premis yang sudah saya sebutkan. Itu yang pertama adalah
seseorang itu melakukan perbuatan tersebut didasarkan pada makna yang ada. Nah, misalkan nih, ketika seseorang naik pesawat, naik pesawat terbang kelas eksekutif gitu ya. Nah, dia itu ingin mendapatkan makna dari apa yang dilakukan. Misalkan prestis, dia menggunakan moge misalkan. Nah, yang ingin dia tunjukkan kan adalah sifat dari kelas dia, prestisnya gitu, atau gengsinya, yang ingin ditimbulkan dari menggunakan produk tersebut gitu. Nah, atau misalkan premis yang kedua itu makna yang muncul ketika hal tersebut terjadi di dalam lingkungan interaksi manusia gitu. Contoh misalkan seseorang yang pandai itu akan sadar jika orang lain orang lain di lingkungan pergaulannya itu mengatakan bahwa kamu pandai gitu, bahwa kamu cerdas gitu. Nah, itu kan terjadi karena interaksi antar manusia ya. Saya tahu si X ini pandai karena saya pernah ngobrol. Oh, ternyata karena dia pernah membantu menjawab persoalan saya misalkan. Nah, jadi makanya dari interaksi yang sudah saya lakukan itu saya bisa menyimpulkan bahwa si X ini pandai gitu. Lalu premis yang ketiga itu adalah makna akan dijadikan referensi dan diinterpretasikan gitu. Nah, jadi misalkan ketika saya ngomong bahwa si X ini pandai gitu ya. Nah, pasti si X ini akan merasa di atas awan atau dia merasa lebih tinggi dari orang lain gitu ya. Dan orang lain tidak lebih pandai dari dirinya gitu. Nah, itu kan si X ini menginterpretasikan, menjadikan suatu referensi bahwa dia di atas karena orang lain seperti itu. Nah, jadi pendekatan yang dilakukan dalam penelitian kualitatif itu bisa menggunakan premis ini gitu. Jadi bisa menggunakan fenomenologi atau juga interaksi simbolik. Dari interaksi itu mengandung suatu makna tertentu seperti itu. Nah, itu yang bisa kita teliti gitu ya. Nah, berikutnya gimana sih ketika kita melakukan desain riset kualitatif gitu. Jadi pertama-tama itu kita harus menentukan masalahnya apa. Nah, apakah kita mencari permasalahan tentang interaksi manusia yang misalkan suka membuang sampah sembarangan ketika tidak diketahui oleh orang lain, tapi dia sendiri sebagai agent atau sebagai contoh role misalkan untuk tidak membuang sampah gitu misalkan. Nah, jadi kita menentukan suatu masalah yang akan kita angkat gitu. Nah, ini kan bisa tergantung dari individu masing-masing ya, apa yang akan kita teliti gitu. Nah, jadi yang berikutnya itu adalah teknik sampling. Nah, jadi di dalam teknik sampling itu kita akan menggunakan teknik non probabilitas. Apa itu gitu kan? Nah, jadi teknik pengambilan sampel yang tidak didasarkan pada rumusan statistik, tetapi lebih pada pertimbangan subjektif si peneliti. Nah, itulah yang dinamakan teknik non-probabilitas. Kalau misalkan kuantitatif itu kan berdasarkan rumusan ya, ada menurut Hale et al. Itu harus misalkan jumlah item dikali 10 gitu. Nah, itu kan berdasarkan pada rumusan statistik ya. Nah, tapi kalau teknik samplingnya di penelitian kualitatif itu tidak gitu. Saya akan menjadikan si X menjadi partisipan atau narasumber itu karena pertimbangan tertentu gitu. Nah, itu adalah cara menemukan partisipan atau narasumber dalam penelitian kualitatif kita. Lalu yang kedua itu adalah menentukan jenis data. Nah, jadi
Lalu ketika kita sudah menentukan jenis datanya, itu menentukan instrumen dan metode yang akan kita gunakan, lalu teknik analisisnya bagaimana. Nah, jadi yang pertama itu adalah tentang tadi sudah kita membahas tentang mencari masalah gitu kan. Jadi yang berikutnya itu adalah tipe-tipe data. Nah, jadi tipe-tipe data itu ada data primer. Data primer itu biasanya namanya juga primer ya atau utama gitu. Biasanya dia bersumber dari teks hasil wawancara yang sudah dilakukan. Biasanya foto, recorder dan lain sebagainya. Itu bisa masuk dalam data primer. Lalu berikutnya itu ada data sekunder. Nah, biasanya data sekunder itu data-data yang sudah ada gitu ya, lalu kita artikan, lalu kita olah gitu. Jadi data-data yang sudah tersedia biasanya kita mengambil dari misalkan koran, catatan dari orang lain, mengambil dari perpustakaan misalkan, nah, itu bisa. Nah, berikutnya itu adalah bagaimana sih instrumen tentang pengambilan data ini gitu. Nah, jadi instrumen tentang pengambilan data ini bisa dilakukan melalui panduan wawancara dan juga apakah kita akan melakukan panduan wawancara yang terstruktur gitu atau melakukan penelitian yang dilakukan secara sendiri gitu. Nah, lalu di sini itu bagaimana sih kita kapan sih akan menggunakan di sumber primer itu kita bisa melakukan focus group discussion gitu dan juga atau in-depth interview gitu ya atau wawancara. Kapan sih kita bisa menggunakan FGD gitu atau kapan kita bisa menggunakan wawancara. Nah, jadi di sini sudah saya golongkan faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika kita menggunakan FGD dan juga ketika kita menggunakan wawancara. Nah, itu ada yang pertama adalah interaksi kelompok. Jadi interaksi para informan ini dapat mendorong tanggapan yang banyak baru dan juga memberikan pemikiran-pemikiran baru. Kita baru menggunakan FGD gitu. Lalu kalau misalkan kita melakukan wawancara itu informannya terbatas, formal dan juga tidak produktif. Maksudnya adalah ya kalau misalkan orangnya cuma sedikit gitu ya dan atau informannya itu sedikit ya kita melakukan wawancara aja gitu supaya lebih formal gitu. Kalau misalkan FGD kan secara berkelompok ya dengan banyak orang gitu. Nah, lalu ini bisa kalian pelajari sendiri ya. Lalu ada biaya gitu. Kalau FGD itu biayanya lebih murah karena kayak ibarat kata kayak sekali jalan gitu ya. Tapi langsung menghasilkan banyak hasil bersama banyak orang. Tapi kalau misalkan wawancara itu kan satu persatu orang dulu gitu biayanya itu pasti lebih mahal gitu.